teman-teman, supaya memberikan manfaat ke teman-teman yang lainnya. Baik, pada video pembelajaran kali ini Miss akan membahas mengenai kelanjutan cara membuat kalimat bahasa Inggris dengan mudah. Pada part 2 kemarin, Miss memberikan materi mengenai kalimat nominal. Pada video pembelajaran kali ini, Miss akan menerangkan mengenai kalimat verbal. Miss ingatkan kembali, kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja di dalamnya. Oke, seperti yang pernah dijelaskan bahwa kalimat itu terdiri dari subjek, predicate, and object. Nah, dalam kalimat verbal yang akan banyak dibahas dan difokuskan adalah dalam predicate-nya. Predicate-nya akan diisi tentu saja oleh verb, oleh kata kerja. Tapi sebelumnya, teman-teman harus mengetahui dulu bahwa kata kerja itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu apa saja? Yang pertama adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama, yaitu kata kerja yang sangat dasar sekali dan paling simple, dan ini juga kata kerja yang belum terganggu oleh apa-apa atau belum dimasukin apa-apa. Eat, study, drink. Nah, sedangkan yang keduanya adalah verb to atau kata kerja bentuk kedua. Lihat, bisa terlihat perbedaannya teman-teman. Kalau di verb 1 itu eat, di verb 2 itu at. Verb 2 itu apa sih? Verb 2 itu yang menyeratkan arti sudah. Jadi kalau eat itu makan, kalau at sudah makan. Lalu yang ketiganya yaitu verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Lihat, beda lagi kan bentuknya, ada eaten. Verb 1-nya eat, verb 2-nya at, verb 3 eaten. Eaten juga menyeratkan arti sudah. Nah, untuk masalah kata kerja ini, Miss tidak akan membahas lebih jauh di sini. Kita fokus saja bahwa teman-teman yang penting tahu dulu bahwa kata kerja itu ada 3 bagian. Untuk lebih lengkapnya, Miss akan jelaskan di part selanjutnya. Nah, karena ini kita sekarang membahas mengenai verb, mengenai kata kerja. Kata kerja ini tentu saja berhubungan dengan tenses. Apa? Tenses? Oh. Tentu saja di pikiran teman-teman, tenses itu sangat susah sekali. Nah, teman-teman, sebenarnya tenses itu tidak begitu susah, asal kita tahu saja kuncinya. Nah, kalau teman-teman mau tahu kuncinya, pokoknya ikuti saja video-video pembelajaran yang Miss buat, terutama yang ini ya, dan nanti akan dilanjutkan dengan video part selanjutnya. Baik. Nah, tenses. Miss bahas sedikit dulu nih, tenses itu apa? Tenses itu adalah bentuk waktu. Kenapa kita harus mempelajari tenses? Supaya ketika kita mengobrol dengan lawan bicara, kita akan tahu apakah lawan bicara kita itu sedang menceritakan kegiatan yang sedang dilakukan atau saat ini, atau yang akan dilakukan, atau di masa yang akan datang, atau yang sudah dilakukan, atau di masa yang lampau. Nah, tentu saja itu berhubungannya dengan kata kerja. Contoh misalkan sedang makan, akan makan, atau sudah makan. Jadi itulah manfaatnya belajar tenses. Nah, tenses itu ada berapa? Ada 16. Wah, banyak banget kan teman-teman. Tapi di video pembelajaran kali ini, hanya dengan beberapa detik teman-teman pasti akan tahu nama-nama dari ke-16 yang ini. Nah, coba, yang 16 itu apa-apa aja sih? Bisa nggak sih? Mungkin nggak sih? Hafal? Mungkin banget dong. Gimana caranya? Oke, 16. Yang penting kita hafal dulu kepalanya dulu. Kepalanya dulu yang pertama yaitu present. Yang kedua, past. Yang ketiga, future. Dan yang keempat, past future. Oke, 16 itu sekarang setiap, ini kan kepalanya ada 4 ya guys ya. Nah, berarti kalau 16 dibagi 4 itu ya 4. Berarti tiap kepala punya 4. Anak-anaknya itu apa aja sih? Nah, sekarang kita mulai dari present dulu. Present
Ingat ya, anak yang pertama namanya tense, tapi kepalanya juga disebutin lagi present tense. Itu adalah salah satu nama tense. Lalu present perfect tense. Oke. Lalu present continuous tense. Lalu present perfect continuous tense. Oke. Jadi anak-anaknya itu diingat nih guys nih, ada tense, ada perfect tense, ada continuous tense, dan perfect continuous tense. Oke, sekarang ke yang bawahnya lagi nih. Yang penting anak-anak kita semua apal anak-anaknya ini dulu ya. Nah, apa-apa lagi ya yang keempatnya? Nggak usah risau yang keempat yang lainnya. Ini sama kayak yang anaknya present ini. Contoh misalkan past tense. Baca lagi aja yang kayak atas. Past perfect tense. Lalu past continuous tense. Lalu past perfect continuous. Coba bandingkan anak-anaknya past atau anggota dari past dengan anggota dari present, sama kan? Begitu juga dengan anggota yang lainnya. Ini juga sama. Jadi kita tinggal pindahin aja tuh kan sama. Lalu nah, sama kan? Kalau teman-teman ngafalinnya kayak metode zaman dulu, present tense, past tense, future tense, apalagi ya pasti lupa. Tapi kalau dengan metode kayak gini dibagi dulu 4, anak-anaknya dapat, pasti itu gampang. Bagaimana? Mudah banget kan guys? Oke. Lalu tadi seperti yang Miss bilang, tenses itu di pikiran kadang mudah, kadang itu susah banget. Satu hal yang paling penting itu yaitu teman-teman harus menghilangkan atau merubah mindset dulu bahwa di pikiran kita tenses itu mudah. Yang penting teman-teman tahu kuncinya. Nah, untuk mempelajari tenses ini ada beberapa kunci penting yang akan membuat teman-teman tahu. Oke, sekarang Miss kasih tahu kunci yang pertamanya ya. Oke, ya. Nah, ini adalah first keyword. Ini adalah kata kunci yang pertama. Teman-teman jangan dulu pusing ya, pokoknya perhatiin dulu ini aja. Oke, yang tadi itu tenses itu ada 16, tapi kebanyakan yang sering digunakan ini ada 5 ya. Nah, ada 5, tapi enggak juga 5 ini sih, tapi ini hanya kuncinya aja, ini ada 5. Kalau teman-teman udah menguasai 5 ini, udah tenses ada di genggaman tangan ya. Oke, yang pertama yaitu present. Yang kedua itu adalah past tense. Dan yang ketiga itu adalah present perfect tense. Yang keempat itu adalah present continuous tense. Dan yang kelima itu adalah present future tense. Oke, kelima tenses ini teman-teman hafal kunci pertama ini, kelanjutannya pasti gampang. Nah, yang selanjutnya adalah usage. Usage itu apa sih? Usage itu kegunaan. Kapan kita menggunakan rumus present tense? Yaitu ketika kita mengobrol, kita mau menyatakan kebiasaan yang dilakukan. Contoh kebiasaan itu apa? Ya misalkan saya makan, saya minum, saya beribadah, dan lain sebagainya. Kata kerja yang digunakan itu kata kerja bentuk berapa dalam kalimatnya? Dalam predikatnya, yaitu kata kerja bentuk ke-1. Untuk lebih lengkapnya, tenang dulu, jangan terburu-buru. Miss akan jelaskan di video selanjutnya. Lalu yang selanjutnya past tense. Kapan kita menggunakan past tense? Menyatakan kegiatan yang sudah terjadi atau yang sudah tidak ada hubungannya dengan sekarang. Maksudnya gimana? Contoh misalkan kemarin saya makan mie, sekarang udah nggak lagi kan, nggak makan mie kan. Nah, kata kerja yang digunakan yaitu dengan menggunakan kata kerja bentuk kedua. Lalu present perfect tense, kapan kita menggunakan present perfect tense? Yaitu ketika kita mengobrol dan ingin menyatakan kegiatan yang sudah terjadi tapi masih ada hubungannya dengan sekarang. Masih ada, teman-teman ya. Contoh misalkan saya sudah belajar di sekolah sejak 2 tahun. Ada kata sejak di sana, berarti sekarang masih sekolah di sana. Atau misalkan saya sudah makan mie barusan. Nah, atau menyatakan yang baru saja terjadi, berarti makan mie-nya kita masih kenyang banget dong. Nah, itu menggunakan
predikatnya, kata kerjanya menggunakan have atau has dulu sebelum kata kerjanya. Kata kerjanya juga menggunakan bentuk ketiga. Lalu present continuous tense untuk menyatakan kapan, menyatakan kegiatan yang benar-benar sedang dilakukan. Jadi kalau misalkan kita nanya ke teman, kita nge-WA ke teman, kalau misalkan hi what are you doing, kamu lagi apa, ternyata teman kita menggunakan kalimat yang di dalamnya menggunakan continuous tense. Misalkan I am eating, saya sedang makan. Berarti di pikiran kita teman kita itu sedang benar-benar makan, benar-benar ngunyah guys, atau kalau dalam bahasa Sundanya itu benar-benar ngahuap. Oke, kata kerja yang digunakan yaitu to be. Masih ingat to be? Dilihat lagi ya video sebelumnya. Kata kerjanya menggunakan verb ing, kata kerja yang ditambah ing, eat menjadi eating. Dan yang terakhir adalah present future tense atau menyatakan kegiatan yang belum atau yang akan datang. Contoh misalkan saya akan pergi ke sekolah besok, berarti belum terjadi kan, ada kata akannya. Nah, kata kerja yang digunakan pun menggunakan will ditambah verb one. Nah, teman-teman, sekali lagi, jangan dulu pusing, mindsetnya harus dirubah dulu. Tenses itu mudah. Kata kunci yang pertama yaitu kata kunci yang Miss berikan ini. Tunggu kata kunci Miss berikutnya. Yang penting kalau misalkan teman-teman pusing namanya, ketika speaking udahlah nggak usah ingat-ingat namanya. Yang penting ingat kegunaannya dan ingat kata kerja yang digunakannya. Untuk menyatakan kebiasaan verb 1, gitu aja ngafalinnya. Menyatakan kegiatan yang sudah terjadi dan tidak ada hubungan dengan sekarang verb 2. Menyatakan kegiatan yang sudah terjadi itu verb 3, tapi ada hubungannya dengan sekarang. Menyatakan kegiatan yang sedang terjadi itu to be tambah verb ing atau kata kerjanya pakai ing, berarti itu sekarang sedang dilakukan. Menyatakan yang akan datang will ditambah verb one. Gitu aja ngefalinnya. Oke? Pokoknya pesan Miss telaah table ini, telaah benar-benar video ini. Kalau bisa di screenshot atau ulang-ulangi saja video ini. Ini adalah first keyword. Untuk keyword selanjutnya Miss akan kasih di video part selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin untuk video pembelajaran kali ini sudah sampai di sana dulu. Thank you very much. Terima kasih banyak. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe-nya dan like dan juga share, karena ini adalah ilmu dan ini pasti bermanfaat juga untuk teman-teman yang lainnya, dan supaya Miss juga lebih semangat untuk membuat konten-konten bermanfaat untuk video pembelajaran yang lainnya. Oke guys, see you and finally goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.